Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karimul amin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah jumpakan kita kembali di majelis ilmu. Semoga siapa saja yang hadir pada pagi hari ini, insyaallah namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, di absen satu persatu di hadapan malaikat-malaikat Allah. Amin. Dosa kita diampuni oleh Allah, diangkat derajat kita dan diberikan investasi pahala di akhirat nanti. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada kekasih kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Rasulullah artinya manusia yang layak dan pantas dan wajib kita ikuti. Itulah makna Rasulullah. Muhammad Rasulullah yang harus kita ikuti. Karena dia membawa kebenaran yang mutlak. Maka siapa saja yang mencari kebenaran selain apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala min, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan selawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pagi hari ini Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Berkah hidup kita insyaallah, berkah rezeki kita insyaallah, berkah keluarga dan anak-anak kita insyaallah taala. Barang siapa yang selalu terkoneksi, terhubung dan berinteraksi dengan perkara-perkara yang berkah, maka insyaallah akan diberkahi hidupnya. Masjid ini adalah tempat yang berkah. Maka siapa saja yang senantiasa memakmurkan masjid, insyaallah hatinya dan seluruh amal-amalnya akan diberkahi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita ini insyaallah dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena tempat hidayah itu di masjid paling utama. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Tapi insyaallah kajian kita pada pagi hari ini, tema sudah disampaikan tadi, tema jerat-jerat setan. Ya. Horor nggak di tema, Pak? Pagi-pagi bicara setan. Ya. Yo, apa sebab? Baik. Di dalam Al-Qur'an, setiap lembaran yang kita baca itu sepertinya kita melewati kata-kata setan. Syaitan. Berulang kali. Biasanya sesuatu yang berulang kali Allah sebut itu berarti ada rahasia di situ. Kalau kebaikan, maka segera lakukan kebaikan itu. Tapi kalau keburukan, jauhi, hindari. Anak kita nih kalau mau berangkat sekolah, kita lepas dia sendirian. Saya bilang apa? Nak, hati-hati. Kalau nyebrang, nengok kanan, nengok kiri, hati-hati. Keluar gerbang, teriak lagi, nak hati-hati ya. Sampai jauh teriak lagi, nak hati-hati, jangan lupa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, di dalam surat Fatir ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabil sa'ir.
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Aduun, musuh. Maka kata Allah, fattakhidhuhu aduwa. Maka kalian harus betul-betul menjadikan dia musuh. Mafhum mukhalafahnya, jangan jadikan teman syaitan. Maka jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu, karena memang tujuannya adalah selalu mengajak hizbahu, orang-orang yang mengikuti dia. Liyakunu min ashabis sa'ir, agar kelak menjadi temannya di dalam neraka. Jadi setan memang tugas utamanya adalah mengajak manusia sebanyak-banyaknya menjadi ahlun nar, jadi penduduk neraka. Itulah tugasnya setan. Tugas dari siapa? Bukan tugas dari Allah. Dia sendiri yang minta kepada Allah bahwa dia akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, seluruh anak cucu Adam, agar kelak menemani dia di neraka. Jadi ini Allah sudah sampaikan kepada kita, setan adalah musuh. Kita itu perlu tuh kita garis bawahi, kita ingat, setan adalah musuh. Maka manusia yang memiliki akal, kata Allah, maka tidak mungkin dia akan menjadikan musuh sebagai temannya, apalagi teman dekat. Qaribun au qarinun, teman dekat, enggak mungkin. Yang diperintahkan oleh Allah justru jauhi, hindari. Apapun kemudian yang diperintahkan oleh setan, maka sejatinya kita hindari, kita tolak, kita jauhi. Di dalam surat Yasin yang biasa kita baca pada ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan." Terus, "Innahu lakum aduwwun mubin." Jadi setiap kita baca surat Yasin itu kita sudah mengikrarkan sebenarnya setan adalah musuh kita. Setan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, kata Allah, wahai manusia, bukankah aku sudah sampaikan? Ya. Bukankah aku sudah sampaikan? Alam ahad ilaikum, aku sudah sampaikan. Apa itu? Allah ta'budu syaitan, jangan kalian mengikuti. Jangan kau menyembah, maknanya jangan ikuti syaitan. Ini di surat Yasin. Awal Al-Baqarah Allah sudah sebut syaitan itu. Ya kan? Fa'azallahuma syaitanu anha. Terus fa'akhrajahuma mimma kana fi. Begitulah, ingat, kata Allah. Ingat, aku sudah sampaikan kepada kalian. Coba baca surah Al-Baqarah. Ini surat Yasin, jauh dari Al-Baqarah. Baca kembali ke Al-Baqarah. Syaitan itulah yang mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga. Dia menggelincirkan anak cucu, menggelincirkan Adam alaihissalam. Ya. Dikeluarkan Adam dari surga karena bujuk rayu daripada setan. Nah, alam ahad ilaikum, aku sudah ceritakan itu, kata Allah. Aku sudah sampaikan. Jangan ikuti dia, sebagaimana Adam terjebak mengikuti iblis, setan. Ya, apa bedanya iblis setan nanti kita bahas. Maka jangan ikuti dia, jangan sembah. Apa sebab? Dia musuh kalian yang nyata. Baik. Memahami kekuatan musuh adalah setengah kemenangan. Betul betul. Beliau tidak. Jadi memang musuh harus kita paham ya kekuatannya kan. Jadi paham kekuatan musuh. Jangan hanya tahu andal, oh kita kuat gitu kan. Tapi kita nggak tahu kekuatan musuh itu sebesar apa. Jangan-jangan kekuatan dia lebih kuat dari kekuatan kita. Maka pahami dulu kekuatan musuh. Kekuatannya apa? Kelemahannya apa? Kemudian apa? Senjata pamungkasnya apa?
Ya, strateginya bagaimana dia. Nah, kalau itu kita paham, berarti ini setengah kemenangan. Nah, ini penting kemudian kita paham. Nah, ini jarak-jarak syaitan. Baik. Saya katakan tadi agak sedikit horor nih tema. Bukan horor serem ya, mungkin horor di hati kita. Mohon maaf, yang tersinggung silahkan tersinggung. Karena saya pun tersinggung dengan ayat ini. Nah, gitu. Jadi kita semua mungkin tersinggung dengan ayat ini nanti. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qul ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, kata Allah. Yaqulu allati hiya ahsan. Kalau berkata, berucap, hendaknya berucap yang baik. Inna syaitana yanzi'u bainahum, karena sungguhnya lewat kata-kata itu syaitan akan menebar perselisihan di antara mereka, di antara orang Islam. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, karena sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, pertama, jerat syaitan itu adalah menimbulkan atau mengajak pada perselisihan. Agar kita apa? Niza, berselisih. Itu tugasnya. Itu tujuan syaitan itu. Ya. Kalau orang berselisih di pinggir jalan, ya mungkin saja ya bisa kita maklumi. Tapi saya ini pengurus masjid di Salemba. Ketika ada pendapat yang berbeda-berbeda, ingat, inna syaitana. Syaitan itu minta kita berselisih. Hati-hati loh. Ini para ustaz. Itu tujuan syaitan. Jadi agar orang-orang beriman ini satu sama lain berselisih lewat pertama apa? Anak panahnya apa? Ucapan, kata-kata. Makanya Allah perintahkan yaqulul lati hiya ahsan. Coba perhatikan apa yang kita ucapkan ini. Hiya ahsan, yang terbaik. Ahsan. Ahsan itu kenapa tidak kata khair, yang baik? Kenapa menggunakan ahsan? Ada ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi Allah sudah mengatakan ucapkan kalimat yang khair, yang baik. Tapi kata ahsan. Ternyata makna ahsan itu adalah penyebab seseorang berselisih itu karena memang penyebabnya pertama bisa karena faktor berbeda budaya, kebiasaan, adat istiadat, karakter. Ini menyebabkan kadang orang yanzi'u, dia berselisih. Maka kemudian kalau kau berucap, ucapkanlah kalimat yang ahsan, artinya kira-kira yang memang layak, yang pantas untuk kita ucapkan, bukan baik menurut kita saja. Bukan baik menurut kita saja. Contoh-contoh, ada sebagian saudara-saudara kita kalau bicara lantang keras itu biasa, Pak. Kami orang NTB itu yang kata-kata itu biasa. Kenapa? Karena memang rumah kampung di kampung itu agak jauh-jauh. Jadi kalau pelan manggilnya Pak, itu agak nggak kedengaran. Jadi biasa teriak-teriak. Saling panggil dari di atas gunung itu biasa. Jadi kebiasaan ke Jakarta kemudian yang nada agak keras itu, oh iya, karena biasa di kampung begitu. Tapi ada orang yang nggak biasa mendengar kata-kata yang agak keras dengan nabagatus saud. Nah, itu benar dijelaskan oleh para ulama adalah kalimat ahsan itu mengandung kebaikan dan berusaha untuk menjaga mana yang pas, mana yang layak. Sehingga muncul tafahum. Tafahum itu saling memahami bahwa beliau itu biasa memang agak suara tinggi itu karena memang beliau biasa bicara begitu. Maka kita memahami. Sehingga tidak terjadi nanti, dia nggak menghormati saya. Ya. Dia kalau ngomong begini, suara agak keras dan seterusnya. Nah, kita yang bicara begitu, ada sebagian ya. Ada sebagian saudara saya itu enggak biasa ngomong keras. Akhirnya terjadi apa? Tafahum.
saling memahami. Karena ini adalah anak panah setan dari kata-kata ucapan. Gitu. Jadi tujuan setan itu yanzi'u bainahum, agar terjadi perselisihan di antara mereka. Makanya Allah katakan yaqulul lati hiya ahsan. Ya. Maka tutup celah-celah setan untuk mewariskan niza, menyebabkan niza, perselisihan di antara orang-orang beriman. Maka cara yang paling mudah adalah pertama, ketika berbicara maka pilih kata-kata yang ahsan. Baik dengan cara menyampaikannya, memilih kata-katanya, dan nabaghatus saut tadi. Nah, itu diajarkan dalam Islam. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah ada orang Yahudi Badui manggil beliau. Padahal Badui itu memang biasa berkata, suara keras itu biasa. Dari jauh dia memanggil ya Muhammad. Dan Allah tahu bahwa orang-orang Badui itu memang begitu. Tapi untuk berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tolong, itu memang kebiasaanmu. Tapi kalau kamu bicara dengan Nabi, maka jangan kau angkat suara. Ini diajarkan kita adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada perselisihan di antara sesama muslim gara-gara ucapan. Ya. Jadi pahami. Pertama, jerat setan, perangkapnya ini adalah ingin terjadi perselisihan. Sedangkan yang Allah inginkan adalah ukhuwah, persaudaraan. Apapun kemudian yang menguatkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, maka itu yang kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Allah katakan fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan jaga hubungan baik di antara kalian. Wa aslih. Kalau tunggal wa aslih, di ayatnya wa aslihu, jagalah hubungan baik. Selalulah menjaga yang namanya islah. Islah ini sudah menjadi istilah yang biasa kita dengar kan? Ada islah. Itu bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Wa aslihu, islahlah di antara kalian. Islahlah. Yang diperintahkan ini siapa Pak? Islah itu. Berarti terjadi yang namanya niza di antara mereka. Yang diperintahkan oleh Allah untuk saling islah ini adalah manusia-manusia terbaik. Manusia-manusia terbaik. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu perangan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah. Kemudian Nabi membagi ghanimah. Dalam perang apa nih? Perang Badar. Ya. Ini untuk kita melihat ternyata memang ujian terjadinya perselisihan itu memang terjadi juga pada orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar kemudian dapat ghanimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan orang-orang yang syuyukh, sahabat-sahabat senior yang berada di barisan belakang. Itu sama dengan anak-anak atau sahabat-sahabat yang junior yang terdepan, anak-anak muda.
Kemudian sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini terdepan." Ya. Sahabat-sahabat yang udah tua gitu di belakang, mestinya beda yang didapat. Tapi kenapa sama? Terjadi itu. Ada niza. Maka Allah turunkan ayat itu. Dalam riwayat lain, ini adalah pada perang Hunain. Tapi pada intinya adalah terjadi perselisihan di antara kalangan para sahabat, manusia-manusia terbaik. Dan Allah katakan, fa aslihu dzata bainikum, maka islahlah di antara diri-diri kalian, perbaiki. Fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, karena Allah tujuan. Maka apa yang menyebabkan kalian berselisih itu adalah sesuatu hal yang kecil. Ghanimah harta dibandingkan dengan Allah, maka kejarlah Allah. Apapun kemudian yang kita lakukan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, seandainya terjadi nih, terjadi yang namanya niza, perselisihan, maka kembalikan tujuan kita Allah. Kalau kita semata-mata karena Allah, kita akan ikhlas, kita akan redha. Oh, pendapat saya enggak diterima. Oh, usul saya enggak diterima dan seterusnya. Ya, kalau kita menyampaikan semata-mata karena Allah kemudian tidak diterima, maka kita akan ikhlas. Karena ada sebagian orang mungkin, oh pendapatnya tidak diterima, kemudian marah. Padahal kalau seandainya orang kita ini faham bahwa usul yang atau saran yang kita sampaikan kemudian diterima, itu besar tanggung jawabnya. Apa sebab? Kalau seandainya di belakang hari, di kemudian hari ada mudaratnya, ada salbiyat, perkara-perkara negatif yang akan terjadi, itu akan menjadi beban buat kita. Oh, ternyata dulu saya yang mengusulkan. Kalau ada manfaatnya, alhamdulillah. Berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan adalah sesuatu kebaikan, alhamdulillah. Kemungkinan ada keburukan. Maka bersyukur ketika Allah bebaskan kita dari keburukan. Tapi pahala kebaikan kita sudah dapatkan. Apa sebab? Saya mengusulkan perkara harus begini. Karena Allah kita menyampaikan itu, kita sudah dapat pahala. Tidak diterima, alhamdulillah. Berarti kalau terjadi nanti suatu hal yang tidak baik, kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pertama, jerat setan adalah ingin terjadinya perselisihan. Yang kedua, asy-syaitan yad'u ila riya. Setan mengajak agar manusia melakukan segala sesuatu kebaikan itu tujuannya agar mendapatkan sanjungan. Ya, sanjungan, perhatian, serta ucapan-ucapan selamat dari manusia. Ini yang diinginkan setan. Dalam bahasa agamanya disebut dengan riya. Awal katanya ra'a, artinya melihat. Ra'a. Kita melakukan sesuatu ingin dilihat oleh orang lain. Nah, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 38. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa man yakun asy-syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, mereka-mereka yang berinfak, bersedekah, mengeluarkan harta mereka ria'an nas, tujuannya agar manusia melihat mereka, menyanjung mereka, mengatakan oh dia orang dermawan, oh dia orang baik, dan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarina fasa'a qarina.
Dan barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai qarin, teman dekatnya, maka ini adalah teman dekat yang paling buruk. Kenapa dikaitkan antara infak riya dengan syaitan qarin? Qarin itu disebut oleh Nabi SAW adalah syaitan yang selalu melekat pada manusia, enggak bisa dipisah. Nah, qarin inilah yang paling besar kontribusi membisikkan manusia untuk beramal secara riya, karena dia enggak akan bisa dipisahkan dari manusia. Kita datang ke masjid, mungkin syaitan yang lain, kata Nabi, syaitan ketika mendengar azan dia akan tunggang langgang sampai suara azan itu terdengar oleh telinganya. Selesai muazin kumandangkan azan, dia datang lagi ke masjid. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Ketika muazin berdiri untuk qamat, dia tunggang langgang lagi, pergi sampai suara qamat itu tidak terdengar oleh telinganya. Selesai qamat, datang lagi. Tapi qarin yang satu dari bangsa jin ini melekat kepada manusia. Kita masuk ke masjid, dia ada di masjid. Dimanapun kita berada, dia ada. Apa kata Nabi? Ma min mauludin illa waqad wukila qarinuhu. Setiap manusia yang lahir ada jin yang melekat kepada dia, enggak dipisahkan. Makanya ini qarin inilah yang paling besar memberikan bisikan untuk manusia berbuat riya. Adapun syaitan mungkin yang tadi saya katakan, dia ingin bisikan, tapi karena ada suara kebaikan dia akan pergi. Tapi qarin memang sebagai ujian. Makanya kemudian Allah menyebutkan fasa'a qarina, karena inilah yang paling buruk, selalu bisikan kepada yang tidak diridhai oleh Allah. Kita berinfak, mulai syaitan membisikkan, jangan dulu ada orang, biarkan kita dilihat. Ya kan? Qarin nih. Kita mau sholat, syaitan bisikkan, di belakang ada banyak orang, kamu harus khusyuk sholatnya. Ya Allah, begitulah jebakan-jebakan syaitan itu. Fakis ala zalik, seluruh amal kita akan dibisikkan seperti itu. Tujuannya riya. Nah, kalau seandainya kemudian muncul itu dalam qalbu, ya, ingin riyaun, disanjung, dilihat, dikatakan orang baik, orang saleh, orang tawadhu dan seterusnya, segera bersihkan. Jangan sampai dia yang berkuasa, ya, menguasai qalbu riya. Oh ya Allah, makin khusyuk dia. Ternyata setan di situ berperan. Maka bersihkan kalbu dari riya. Hanya saja kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setan pun akan membisikkan seseorang dengan talbisus syaitan. Mentalbis itu adalah dia pakai juga kata riya. Dia pakai kata riya agar kita tidak beramal. Ya, enggak usah sedekah. Kenapa? Nanti kamu riya. Jadi dia pakai juga kata riya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini yang membisikkan dalam kalbu manusia. Ya. Tiba-tiba nih kita lagi hari Ahad pagi jogging, olahraga, duduk di situ, ya kan? Kemudian terbersih tuh, pakaian kita bersih, ya. Kemudian ingin ke masjid, pengen ke masjid, salat duha di masjid. Terbersih tuh, ingin salat duha di masjid. Setan katakan, gimana caranya nih biar dia nggak jadi salat duha? Dia bisikkan, jangan. Nanti kamu riya, soalnya banyak banget bapak-bapak di situ. Banyak jamaah yang lain di situ duduk-duduk. Kamu nggak usah, nanti kamu riya. Jadi dia gunakan juga senjata riya itu untuk apa? Menghancurkan kita. Ya. Promo lewat, Pak. Tadi kita belum memberi infak, setan bisikkan, jangan. Nanti aja. Nanti kamu bersedekah, gak usah sekarang. Apa? Nanti kamu riya. Apa yang terjadi? Tadi sudah mengeluarkan ini uang,
tapi karena bisikan syaitan mengatakan nanti kamu riya, akhirnya nggak jadi, Pak. Ya, disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang akan berinfak, syaitan pasti akan membisikkan kata-kata saufa, nanti. Karena kalau dia sudah selamat, ya, seseorang akhirnya dia nggak mengikuti syaitan kata nanti, putus asa syaitan. Tapi ketika dia berhasil mengatakan nanti, nggak usah, nanti kamu riya loh, kamu riya nanti. Dan betul mengikuti kata-kata dia, oh nanti riya itu. Syaitan senang dan mengatakan terus sampai dia nggak jadi berinfak. Kata-kata riya. Makanya kemudian ada seorang ulama, ya, bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini dari kalangan tabi'in. Ya, di kalangan tabi'in. Beliau mengatakan al-amalu li ajlin nas syirkun wa tarkil amal li ajlin nas riya'un. Kalau engkau melakukan kebaikan untuk dilihat oleh manusia, maka ini adalah kesyirikan. Dan kau meninggalkan amal perbuatan kebaikan karena takut dilihat manusia, maka inilah riya. Fudail bin, paham ya? Bingung? Coba. Nanti dijelaskan loh nih. Banyak ulama menjelaskan. Saya akan jelaskan. Saya ulangi. Qala Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan, beliau bukan ulama sekarang, beliau tabi'in. Berarti tabi'in generasi yang ketemu dengan sahabat. Ya, seperti Hasan Al-Basri, tabi'in. Beliau mengatakan al-amalu li ajlin nasi syirkun. Beramal karena tujuan ingin dilihat oleh manusia itu syirik. Wa tarkil amal li ajlin nas riya'un. Kau meninggalkan kebaikan karena manusia, maka itu juga riya. Dijelaskan apa maknanya? Meninggalkan sesuatu hal yang wajib, ya, tapi takut nanti dikira orang baik, dikira orang dermawan, dikira ini itu, kemudian dia tinggalkan amal itu, maka inilah riya. Salat berjamaah di masjid, Pak. Perintah Nabi SAW, salat jamaah di masjid. Kemudian ada ya orang yang diajak, ayo salat ke masjid ya, berjamaah. Enggak, kenapa? Saya takut nanti dikirain orang saleh. Ya. Padahal perintah Allah, perintah Nabi-Nya salat di masjid. Tapi gara-gara takut omongan orang, jadi dia pilih omongan orang dibanding perintah Nabi SAW. Saya takut diomongin orang. Kata-kata takut diomongin orang ini, padahal ada perintah di situ, kata Fudail bin Iyad, itu riya. Ya. Jangan terhalang melakukan kebaikan karena banyak pertimbangan tadi. Pertimbangannya, ya nanti kata orang gimana, Padahal itu kebaikan, lakukan saja. Ya, makanya kemudian Allah berikan kita dua tangan, dua telinga, untuk cukup saja dua tangan ini menutup telinga kita. Ya, kalau melakukan kebaikan itu perintah Allah, perintah Nabi-Nya, lakukan. Kalau kemudian banyak orang yang begini, begitu dan seterusnya, tutup telinga kita. Karena dua tangan ini tidak cukup untuk menutup semua mulut orang-orang yang bicara. Kita mau nutup mulut orang, 1000 orang dengan dua tangan, bisa nggak, Pak? Ini ngomong gitu, begitu. Banyak orang, kita nggak bisa tutup. Maka tutup telinga kita, lakukan kebaikan. Nah, riya ternyata digunakan juga oleh setan untuk
menjadi alatnya agar kita tidak melakukan kebaikan. Maka itu kemudian pentingnya kita menjaga kalbu ini. Kalbu. Kalau kita sudah ikhlas karena Allah, menguatkan kalbu, maka apapun kemudian ya nanti begini begitu, imdi, lakukan. Ya. Pahami surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan pasti akan membisikkan. Bukan hanya mengajak kepada keburukan, akan tetapi setan juga membisikkan agar kita tidak melakukan kebaikan. Jadi dua sisi ini dia lakukan. Jangan kita melakukan kebaikan, kedua dia bisikkan kita melakukan yang buruk. Allah Akbar. Kita udah Allah Akbar. Tapi udah benar niatnya. Tapi setan, kamu belum niat, ulang lagi dia. Allah Akbar. Setan lagi bisikan, kamu belum pas niatnya. Allah, berulang kali sampai imam waladdallin, dia masih Allah. Itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita sudah benar pasang niat, tapi setan selalu membisikkan. Masuk dari tempat wudu, masuk. Tadi nggak lengkap wudunya, tangan balik lagi dah wudu. Masuk ke masjid, bisikan lagi. Kakimu tadi belum dibasuh dengan benar, balik lagi. Imam sampai salam dia masih bolak-balik kamar mandi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi dia mengajak kepada yang buruk, dia menghalangi kita melakukan kebaikan. Nah, nih dalam kalbu juga begitu dia. Dia kan bisikan kalbu kita, jangan. Ya. Kita diangkat menjadi pengurus masjid umpamanya. Setan bilang apa? Jangan. Banyak yang ngomongin nanti. Berat nanti. Pasti setan seolah-olah jadi pahlawan. Kamu gak usah, capek nanti urus masjid. Ya, banyak yang ngomongin. Wow, kalau begini begitu. Itu setan, Pak. Akhirnya benar juga ya. Ngapain juga capek-capek urus masjid? Itu juga gue gak dapat gaji. Malah juga diomongin orang. Kita sudah baik juga diomongin gitu. Apalagi gak baik. Setan makin kuat. Tuh bener kan? Iya memang. Gak usah, capeknya sendiri nanti. Setan bisik begitu. Mulai kita ragu kan. Akhirnya udah. Setan bisikkan, kamu mengundurkan diri aja. Mundurkan diri, enggak usah jadi ketua ini capeknya aja. Kira-kira itu bisikan qalbu atau bisikan setan tuh? Subhanallah. Allah katakan innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya mereka-mereka yang makmurkan rumah Allah adalah mereka-mereka yang memiliki keimanan yang benar. Artinya orang yang ingin selalu imannya stabil, oh iman saya kurang stabil, ya berarti dia harus di masjid. Karena orang yang selalu berinteraksi dengan masjid, maka insya Allah Allah bimbing imannya. Allah bimbing imannya. Nah, tapi setan nggak mau. Setan inginnya kita ini adalah turun terus ya. Sampai 7 turunan nanti iman kita turun. 7 turunan. Kenapa? Bapaknya imannya nggak stabil. Apa yang diwariskan kepada anak-anak? Anak cucu begitu. Coba orang tua, subhanallah, kesolehannya, ketaatannya berpengaruh nggak pada anak-anak? Berpengaruh. Doanya di masjid berbeda dengan doa di rumah. Ya, kalau di rumah macam-macam kita dengar Pak, ada musik, ada macam-macam. Tapi kalau masjid, ada yang pernah muter musik koplo di masjid? Enggak ada. Tapi kalau di rumah kita mungkin ada. Mungkin kan? Mungkin kalau kita enggak, mungkin anak kita. Ya. Itu kemudian energi kekuatan tuh di sini di masjid. Maka doa orang-orang di masjid itu berbeda dengan doa di rumah. Dan setan enggak mau kita banyak memakmurkan masjid. Maka dia berbagai macam caranya. Udah kamu enggak usah. Capeknya aja nanti, capeknya. Kamu ngusul gini ditolak. Ya. Jadi sesuatu seolah-olah datang jadi pahlawan dulu. Gitu.
Tapi tujuannya agar kita tidak memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Agar kita meninggalkan amal. Kalau kemudian ya udah deh. Kalau kita meninggalkan, kata Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena takut omongan orang, kata Fudail bin Iyad, ini adalah riya. Ya. Paham Pak ya? Jadi kalau kita mau melakukan kebaikan tapi di hati kita banyak berpikir bahwa nanti kita diomongin orang begini, begitu. Kata Fudail itu riya. Bukan hanya kita melakukan kebaikan kemudian ingin disanjung orang. Bukan hanya itu riya, kata Fudail bin Iyad. Kau meninggalkan kebaikan karena takut diomongin orang, riya, kata Fudail bin Iyad. Karena beliau melihat alladzi waswisu fi sudurin nas. Syaitan itu menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan. Ya. Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ada orang, ya Rasulullah, ada orang melakukan kebaikan, kata beliau. Kemudian kebaikan itu disanjung oleh banyak orang. Bagaimana itu ya Rasulullah? Ya, kita melakukan kebaikan ke banyak orang, Masya Allah, ini karena Bapak ini, subhanallah. Banyak orang mengatakan ini karena Bapak. Ya, artinya disanjung. Bagaimana dengan orang itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tergantung hatinya. Tapi ketahuilah bahwa sanjungan orang itu adalah kebaikan bagi dia yang Allah percepat di dunia. Jadi jangan, karena dia sanjung orangnya alhamdulillah, kita bilang, dia Maria orangnya. Jangan dulu. Ya. Kalau dia bisa menjaga hatinya, dia mengatakan dia ikhlas karena Allah. Adapun sanjungan orang, ya alhamdulillah, disanjung enggak disanjung, dihargai enggak dihargai, ya. Bagi dia sama saja, yang penting sudah alhamdulillah terlaksana, sukses, tidak ada kendala. Banyak orang mengatakan alhamdulillah. Maka kata Nabi, itu adalah kebaikan yang Allah berikan kepada orang itu yang Allah percepat di dunia. Jadi sanjungan orang juga adalah kebaikan Allah yang Allah percepat. Tapi hati-hati, kebaikan itu kalau kita tidak manage, maka dia akan menjadi keburukan. Apa sebab? Ketika orang menyanjung, alhamdulillah, terima kasih Bapak, ini dan mujub, iya benar gua Bapak, gitu. Memang kata gua benar dalam hati gitu. Nah berarti ini riya, sum'ah, hilang pahalanya. Tapi kalau sama saja mau disanjung atau tidak, ya, kalbunya tidak merasa ujub, tidak merasa riya, itulah kebaikan Allah. Bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia senang? Maksudnya senang ini bukan merasa riya, dia bahagia. Kata Nabi, itu juga kebaikan Allah. Jadi Allah memberikan kebaikan itu bukan hanya berbentuk materi, kesenangan kalbu juga kebaikan Allah. Jadi dalam kalbunya merasa senang, ya, alhamdulillah, betul ya, alhamdulillah, sukses acaranya, sukses. Dia senang gitu. Maka itu juga kebaikan Allah. Selama dia mampu memanage kalbu ini, tidak mengatakan, ya karena saya. Karena orang kalau sudah mengatakan ini karena saya, ini adalah virus yang kemudian menghilangkan ketawakalan kita kepada Allah. Ya. Kalau mengatakan saya ini adalah virus yang menggerogoti tawakal kita kepada Allah. Sehingga hilang nantinya bergantung kita kepada Allah. Disanjung, ya lupa kepada Allah. Ya. Katakan, Masya Allah, ini memang semua karena Allah Subhanahu wa taala dan semua karena usaha kita. Ya, gitu. Jadi antara riya, ujub ini kan beda tipis gitu ya. Ada orang yang senang disanjung, tapi kata Nabi itu kebaikan Allah. Berarti poinnya ada dalam kalbu kita, hati. Jangan cepat memvonis orang riya, ya, karena bisa saja kalbunya tetap terkoneksi dengan Allah, ini karena Allah, walaupun dia menampakkan senang. Ya. Kata Nabi, tilka busyra ajjalahullahu lahu. Itu adalah kebaikan yang Allah percepat untuk dia di dunia. Hatinya senang. Sehingga dengan kesenangan itu termotivasi lagi untuk melakukan kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Saya melihat jam itu. Ya, waktunya udah habis.
Ya, habis. Masya Allah. Baik, kita buka sesi tanya jawab bila ada yang ingin disampaikan. Tadi saya buka ya kajian ini yang mengatakan, ya saya tersinggung juga gitu. Kenapa? Saya menyinggung diri saya. Kenapa? Kadang kita itu berucap kadang di rumah, di mana, ya. Kadang nggak menjaga ucapan. Jadi mohon maaf kalau kita ada yang tersinggung gitu, karena saya juga pun tersinggung. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang saya tanyakan itu apa bedanya iblis, jin, dan setan? Oh benar ya. Terus bagaimana cara kita membentengi diri dan amalan apa yang harus kita lakukan untuk membentengi dari ketiga hal itu? Ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, pertanyaannya, ada orang pada waktu dia bekerja begitu dulu, pas ada promosi jabatan begitu, dia pergi dukun. Nah, dia begitu pas ada promosi seleksi gitu. Dan itu dengan bantuan setan atau dengan iblis, tapi dia lulus akhirnya menduduki jabatan tersebut. Gitu. Nah, bagaimana orang itu? Dan dia masih menikmati itu dari hasil jabatan itu. Mohon penjelasan. Masya Allah. Tapi bukan Bapak kan ya? Sebelum nanti orang sebelum orang nuduh dia gitu loh maksud saya kan. Tapi bukan Bapak kan? Bukan Ustaz. Jadi alhamdulillah bebas. Iya kan gitu. Masya Allah, ini dunia memang dunia. Baik, saya jelaskan dulu ya. Iblis, kemudian setan dengan jin. Baik, iblis kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu bagian dari bangsa jin. Ya. Kana minal jin. Allah sebutkan. Iblis itu bagian dari bangsa jin. Bangsa jin makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Jadi jin dulu yang diciptakan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran urutan penyebutan itu selalu jin duluan. Coba lihat, wa ma khalaqtul jinna wal ins, baru dia. Ya kan? Kemudian minal jin nanti wanas, jin-jin dulu. Ini menunjukkan bahwa memang jin lebih dahulu diciptakan. Jin pertama yang diciptakan oleh Allah namanya Sumayyah. Siapa? Sumayyah, bukan Sumiyah. Ya, Sumayyah. Ada mengatakan Sumayyah, Sumiyah, pokoknya tulisan sin mim ya ta. Ya, sin mim ya ta. Ini makhluk pertama yang diciptakan bangsa jin. Sebagaimana Allah makhluk pertama yang Allah ciptakan dari kalangan manusia, Nabi Adam. Yang pertama ini Sumayyah. Allah ciptakan pasangannya, beranak pinak terus Sumayyah. Dan minta kepada Allah, ya Allah, ya, saya minta 3 hal. 1, agar saya tidak bisa dilihat. Ya, diizinkan oleh Allah. Kemudian kalau kedua, engkau panjangkan umurku. Diizinkan oleh Allah. Dipanjangkan umurnya. Yang ketiga katanya adalah kalau saya mati, saya tidak dimakamkan seperti yang lain. Saya ingin dibawa ke permintaannya itu, planet ini memang sudah ada Allah ciptakan. Ya, agar nanti jasadnya dipindahkan ke tempat-tempat yang lain. Planet-planet bumi Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah kitab Tajul Arush tentang jin. Ya. Jadi Sumayyah inilah diciptakan pertama kali, beranak pinak terus, beranak pinak tinggal di bumi. Anak keturunannya membuat kerusakan, ya, berperang, berselisih, ya, saling bunuh membunuh. Allah perintahkan malaikat, kau bersihkanlah bumi itu dari keturunannya si Sumayyah. Ya, bangsa jin. Akhirnya dibersihkan, dibinasakan. Ada yang satu kemudian baru dilahirkan. Saya pakai pendapat itu, baru dilahirkan. Malaikat kasihan ya dia, siapa nih? Kemudian Allah diselamatkan yang masih kecil ini. Dibawalah dia ke alam malakut. Tinggal bersama malaikat. Menjadi makhluk yang soleh taat. Itulah iblis. Karena dia anak keturunan dari Sumayyah. Ya. Inilah yang kemudian Allah takdirkan. Dia tinggal bersama malaikat. Hidup bersama malaikat. Bayangkan, hidupnya bersama makhluk yang layak. Subhanallah, ama'amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun.
Setiap waktu, setiap saat dia lihat adalah kebaikan. Malaikat senantiasa beribadah. Jadi dia bukan spesies malaikat, tapi tinggal bersama malaikat menjadi lebih taat. Bukan lebih taat, karena kalau malaikat cuma sujud, ya sujud aja kerjanya. Bertasbih aja tugasnya. Enggak lain. Wah dia bisa bertasbih, dia bisa bersujud, dia melakukan amal-amal yang lain. Taatlah dia. Allah kemudian takdirkan menciptakan khalifah bernama Adam alaihissalam. Setelah itu Allah perintahkan, Adam, datang kamu kepada kelompok malaikat itu, ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, diperintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud takriman, penghormatan, pemuliaan. Termasuk iblis diperintahkan. Di situ muncul dia. Saya ini ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Saya lebih baik, kata dia. Dia enggak mau sujud. Dari situlah kemudian Allah laknat ya iblis. Ya. Jadi itu iblis. Siapa ini iblis? Iblis adalah anak keturunan bangsa jin. Lalu jin siapa? Ya itu tadi. Jin anak keturunan Sumayyah. Lalu syaitan itu siapa? Kan tinggal satu nih, syaitan. Syaitan itu bukan berwujud makhluk. Bukan jin, bukan manusia. Tapi syaitan itu adalah sifat. Bisa datang dari keturunan Sumayyah, bisa datang dari keturunan Adam alaihis salam. Kalau keturunan Sumayyah ini ingkar kepada Allah, berbuat maksiat, disebut setan. Dia kafir, tidak menyembah Allah, disebut setan. Keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ingkar kepada Allah, yang kafir, disebut setan. Dia beriman kepada Allah tapi gemar berbuat maksiat, berbuat kemungkaran, larangan-larangan Allah, disebut setan. Makanya kadang anak kita sendiri bilang, anak setan kan. Padahal anaknya sendiri. Dia bilang anak setan. Kenapa? Sifatnya seperti setan. Setan hanya membangkang. Anak, nak gini dong. Membangkang itu setan. Makanya, nak kamu gini. Apa enggak mau dia. Disuruh gini enggak mau. Oh, dasar anak setan kamu. Karena setan itu membangkang. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kata orang-orang munafik itu ketika ketemu dengan setan mereka. Siapa ini maksud dengan setan? Itu bukan keturunan Sumayyah, keturunan Adam. Di situ ada tokoh-tokoh orang-orang Yahudi Madinah, ya, yang mereka menentang Nabi. Dia kirim utusan-utusan, kamu masuk Islam aja, pura-pura masuk Islam. Kamu mata-matai itu. Nah, ketika mereka itu di Islam menjadi orang Islam, oh gitu, tapi mata-matai. Wa idza khalau ila syayatin, kalau balik membawa informasi, oh kami sudah dapat gini-begini gitu. Muhammad mau gini-gini. Dia balik ke syaitan-syaitan mereka, petinggi-petinggi mereka yang memerintahkan mereka untuk mematai Nabi. Mereka petingginya disebut setan. Apakah jin? Bukan, keturunan Adam. Nah, jadi syaitan itu sifat. Terjawab ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wah berat juga ini. Ya, orang yang ingin dipromosikan, ya, ingin naik jabatan kemudian datang ke dukun. Bagaimana hukumnya? Haram datang ke dukun. Ya, man ata arrafan aw kahinan fasalu fasaddaqu faqad kafar bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun dan paranormal dan dia bertanya dan dia membenarkan, kafir dengan Al-Qur'an. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Dosa tidak? Dosa. Tapi ingat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan menghapus, Allah akan membersihkan seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Ustaz, sudah terjadi istighfar, minta ampun kepada Allah. Diampuni tidak? Diampuni. Lalu siapa yang bilang kamu enggak diampuni? Emang kamu Tuhan? Allah aja mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa selama kita mau bertaubat. Satu, taubat. Kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha. Untuk betul-betul dosa ini clear, bersih, tidak ada lagi yang tersisa. Kata Nabi, dulu sering datang ke dukun, sekarang ganti sering datang ke mas. Itu cara benar. Saya taubat Ustaz, saya taubat.
Orangnya mana? Enggak pernah ke masjid, Ustaz. Belum benar tobatnya. Ya, orang tobat itu begitu. Karena Nabi mengatakan wa atbi sayyi'atal hasanah. Kalau betul-betul tobat berarti ganti. Dulu buruk, sekarang baik. Bukti kebaikan itu kita perlihatkan. Ya. Kalau pernah terjadi, tinggal istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya ada juga nyempil tadi pertanyaan, Ustaz, gimana kalau uangnya berarti yang dia makan gimana? Berat juga nih. Kalau ada orang yang, saya juga tersinggung nih Pak nih. Kalau ada yang tersinggung, sama-sama tersinggung kita. Baik, tadi taubat ya. Entar dulu Pak, sabar. Mau bertanya beliau. Tema saya tadi kayaknya seru gitu ya. Baik, udah tobat ya. Tobat, kemudian lakukan kebaikan. Kalau ada orang seperti itu, dia katakan dirinya bertobat, tapi belum memperlihatkan dirinya orang saleh, ya. Datang ke masjid, lakukan kebaikan, belum benar tobatnya. Karena orang tobat itu, coba lihat saja. Kalau kita tobat, perintahnya apa? Sholat kan? Sholat, ada perintahnya. Istighfar tadi astagfirullahaladzim, ya itu pertama, kan dia tobat kan? Tapi ada sholat sunnah tobat itu ada. Maka ketika Allah bicara tobat itu selalu dikaitkan dengan sujud. Dan tempat sujud di mana? Di masjid. Kalau orang mengatakan saya tobat tapi belum pernah datang ke masjid, kita belum tobat sebenarnya. Ya, tidak menjaga ibadah salat berjamaahnya, datang ke masjid, ta'lim dan seterusnya, dia belum benar tobat. Dia baru istighfar saja. Ya. Nah, jadi tentang perkara apa yang sudah dia dapatkan, dia menyesal Ustaz. Tapi sekarang jabatan itu dia duduk di situ. Bagaimana hukumnya? Ya. Kalau umpamanya dia mengundurkan diri, ya bagus. Tapi Ustaz sudah pensiun nih, dulu kan harta yang didapatkan. Bagaimana hukumnya? Insya Allah dengan dia bertobat, minta ampun kepada Allah, dan memang gaji yang dia dapatkan itu memang hak dia duduk di situ. Maka insya Allah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkah insya Allah buat keluarganya dengan dua tadi. Dia beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan dia buktikan amal-amal baik. Kalau ada kaitannya dengan harta, buktikan dengan amal baik adalah sebagiannya dikeluarkan untuk infak sedekah. Tapi jangan bilang, Pak, ini hasil korupsi saya ya. Jangan. Cukup Anda yang tahu. Ya. Ustaz, soalnya di masjid ada dibedakan itu, ada tromol anak yatim. Tromol satu lagi, tromol harta-harta haram. Jangan Pak, jangan. Nanti membuat orang curiga. Pas kita tengok-tengok, oh nggak ada orang, dia datang masukin. Padahal di sana ada CCTV itu dulu. Akhirnya apa? Oh berarti suka makan haram. Jangan Pak. Ya, bilang aja infak umum. Ya, jangan terlalu vulgar bahasanya. Karena ada masjid itu infak sedekah anak yatim untuk masjid. Yang ketiga ini, ya Allah, gede tulisannya harta-harta haram. Ya Allah, ya, jangan. Yuk apa sebab? Apa sebab? Ayo kita ini bukan bicara tapi dalil. La yuhibbullahul jahra bisu illa man zulim. Tidak boleh kau menampakkan dosa yang pernah kau lakukan. Jadi kalau bilang Pak ini dosa saya, saya pernah berbuat ini ya, saya pernah ngambil harta orang dan seterusnya. Saya pernah korupsi, enggak. Jadi tutupilah keburukan yang pernah kita lakukan. Ya. Kecuali orang yang terzalimi. Artinya terzalimi itu adalah kau boleh bicara tentang keburukan dirimu ataupun keburukan orang lain apabila dibutuhkan. Kapan? Engkau menjadi seorang saksi. Ya. Kita di pengadilan. Apakah saudara benar melakukan itu? Betul Pak, saya pernah melakukan itu. Tapi saya minta ampun kepada Allah. Hanya dibuka kan? Illa man zulim. Atau kau sebagai saksi, benar saudara melihat itu, si fulan melakukannya. Benar Pak, dengan mata kepala sendiri saya menyaksikan dia melakukan. Boleh gitu. Buka aib orang lain di pengadilan, buka aib sendiri di pengadilan boleh. Karena itu menjadi putusan hakim nanti sebagai pertimbangan hati untuk memutuskan perkara. Tapi kalau bukan gitu, kita berbuat dosa. Ini ada orang, oh ya Allah, itu ya. Itu. Kecuali dengan tujuan, umpamanya dia menyampaikan kepada seseorang yang untuk istifsar, menyampaikan Ustaz bagaimana seharusnya. Contoh,
Dia datang ke seorang guru, Ustadz begini ya, saya ingin tahu hukumnya bagaimana. Apa? Dulu saya pernah begini. Boleh nggak? Boleh. Agar kita tahu hukumnya. Bagaimana solusinya? Apa yang harus kita lakukan? Boleh bertanya seperti itu. Ustadz, saya pernah datang ke dukun begini-begini, apa yang harus saya lakukan? Boleh. Tapi jangan ke semua orang, dulu mas saya, bener-bener nggak boleh. Begitu ya, Allah alam bisawab. Silakan Mbak. Masih ada waktunya ya? Satu pertanyaan lagi. Karena satu pertanyaan ini bisa setengah jam jawabannya. Ya. Waalaikumsalam. Fattaqullah. Ya. Wa aslihu. Berislah. Orang yang belum mau Islam berarti tidak bertakwa gitu ya. Bagaimana memanage hati kolbu kita ini supaya kita mudah untuk berislam? Iya. Iya. Ya, kata Nabi at-taqwa hahuna. Kata Nabi takwa itu di sini. Nabi langsung menunjuk bagian kalbu. At-taqwa hahuna, at-taqwa huna. Takwa itu di sini. Nah, kalau kita menjaga ketakwaan dalam kalbu ini, maka insya Allah perkara-perkara yang berat yang kita anggap bahwa saya mah nggak usah minta maaf kepada dia. Dia saya lebih tua kok, umpama. Itu kan penyakit hati, Pak. Merasa lebih dari orang lain, merasa gengsi, dan seterusnya penyakit hati. Sedangkan ketakwaan itu ada di hati. Maka penuhilah ketakwaan di dalam kalbu, bukan penyakit hati yang memenuhi kalbu kita. Maka ketika takwa sudah memenuhi hati, maka mudah kita islah. Umpamanya dia belum mau islah, tapi kita karena kalbu kita dipenuhi dengan takwa, maka kita lebih dulu islah. Bentuk islah apa? Dari ucapan, saya minta maaf, islah. Ya. Oh, mungkin kita berbeda pandangan, kita saling memaklumi, itu islah. Ya. Maka perintah Allah, wa aslihu dzata bainikum. Islahlah di antara kalian. Maka apa perkara-perkara yang kemudian mendekatkan kalbu kita, mendekatkan hati kita, lakukan itu. Karena itu mengajak pada islah. Termasuk kata Nabi ya, dalam rangka salat. Dalam salat. Jadi kalau ada orang yang belum mau islah, dan kita udah pengen islah, cari saf salat dia. Dia safnya di mana? Ketika dia udah berdiri di depan, bapak berdiri di sampingnya. Kok bisa begitu? Kata Nabi, barang siapa yang berdiri dalam salat, merapatkan safnya, Allah akan sambung hatinya. Makanya Nabi mengatakan, sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubakum. Tolong luruskan safnya, kemudian dekatkan diri-diri kalian. Jangan diranggangkan kata Nabi. Jangan jauh-jauh. Kalau kalian jauh, fatakhtalifa qulubakum, maka Allah akan jauhkan hati kalian. Jadi kalau kita ingin didekatkan hati kita satu sama lain, maka dalam saf salat. Itu rahasia Allah. Itu sunnah Nabi SAW. Mungkin kita mengukurnya dengan buka. Bagaimana caranya? Itulah sunnah. Kalau kita amalkan akan terjadi. Jadi kalau ada orang yang enggak senang dengan kita, cari saf salatnya Pak. Kita ingin baik dengan dia, cari saf salatnya. Nanti pertama, assalamualaikum, dia tengok kita Pak. Bukankah itu keselamatan? Dia doakan kita assalamualaikum. Kita tengok dia ke kiri, kita assalamualaikum, kita doakan dia keselamatan. Masya Allah. Dia mau mundur, tahan dulu Pak, salam dulu dia. Masya Allah, Masya Allah. Kalau setiap hari kita gitu, lunak hatinya nanti. Insya ini Islam ya. Allah alam. Baik, semuanya cukup ya. Barakallah semuanya. Semoga kajian kita ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat. Semoga guyonan kita menjadi guyonan yang bernilai ibadah di sisi Allah. Apa sebab? Karena kalau terlalu serius nanti ngantuk, Pak. Apalagi ada jamaah yang saya nggak lihat di mana, di belakang itu kan. Ya, gitu. Jadi sedikit guyon, semoga tidak mengantuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.